Jadi kita akan melanjutkan dengan penerapan persamaan dua garis. Jadi penerapan dua garis linier pada ekonomi. Penerapan persamaan dua garis. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. Fungsi permintaan QD sama dengan 10 minus P, penawaran QS sama dengan 6 plus 2P. Tentukan harga dan jumlah barang saat terjadi keseimbangan pasar. Apa yang harus kita lakukan? Ini ada dua fungsi. 1, 2. Artinya, kapan keseimbangan pasar itu terjadi? Di saat terjadi saat QD sama dengan QS. Artinya saat ini sama dengan ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Q D-nya kita hilangkan, 10 minus P, dan Q sama dengan 6 plus 2P. Ini adalah persamaan linier. Persamaan linier yang persamaan garis ya, persamaan garis yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Ini Y, ini X, ini X, ini Y. Artinya kalau begini kita sudah bisa mensubstitusi Q yang bawah, boleh Q yang bawah ya, ke Q yang atas. Ini kita substitusi jadi nilai 6. Ini menggantikan nilai Q yang ini. Sehingga Q sama dengan 10 minus P, ini substitusi. Q-nya kita ganti. Jadi 6 plus 2P sama dengan 10 minus P. Dari sini kita atur yang P sama-sama kita pindahkan ke kiri. Jadi yang P kita atur ke kiri, ini pindah ruas. Jadi 6 plus 2P plus P. Jadi minus, pindahnya plus sama dengan 10. Nah yang 6-nya itu pun kita pindah ke sebelah sini karena dia nggak ada P-nya. Jadi 2P plus P itu 3P sama dengan 6 minus 10 minus 6. Sehingga diperoleh 3P sama dengan 4. P sama dengan 4 per 3. Sudah dapat P 4 per 3. Ini sudah dapat. Kita tinggal memasukkan nilai P ini ke salah satu dari persamaan ini. Boleh atas, boleh bawah. Kita masukkan ke yang atas misalkan. Kalau kita masukkan ke yang atas artinya Q sama dengan 10 minus P, artinya 10 minus 4 per 3 sama dengan berapa? 10 minus 4 per 3. Jadi kalau mau dibuat jabaran liniernya itu 30 per 3 kan 10 tuh. Itu yang 4 per 3 sama dengan 26. Sorry saya buat di sini ya. Sama dengan 26 per 3. Kalau mau disederhanakan lagi, itu artinya saya buat lagi di sini. Artinya 8 2 per 3. Baik. Ini kalau fungsinya itu sudah diketahui dua-duanya. Gimana kalau fungsinya hanya satu yang diketahui? Misal kasus nomor 2. Fungsi permintaan apel adalah QD sama dengan minus 2P plus 30. Permintaannya yang diketahui, penawarannya, dan jika harga jeruk 4.000 per buah, maka jumlah yang ditawarkan 50 buah. Namun saat harga naik menjadi 4.500 per buah, jumlah yang ditawarkan 100 buah. Itu kan berapa harga saat keseimbangan pasar. Pada kasus ini kita harus mencari dulu. Jadi penyelesaian kita harus cari dulu fungsi dari penawarannya.
fungsi permintaannya sudah diketahui, fungsi penawarannya yang belum diketahui, sehingga kita harus cari dulu fungsi penawarannya. Bagaimana mencarinya? Kembali seperti yang sebelumnya. Yang sebelumnya rumusannya adalah P sama dengan mana? P2 minus P1 per Q2 minus Q1 dikalikan dengan Q minus Q1 plus P. Nah, ini karena fungsi awalnya Q sama dengan, kita putar nggak apa-apa. Jadi boleh kita putar, artinya boleh kita P kita ganti jadi Q. Jadi persamaan ini bisa kita ubah menjadi Q sama dengan yang P ganti Q. Q2 minus Q1 supaya mempermudah ya kalau sudah Q sama dengan ya. P2 minus P1 P minus P1 plus Q1. Kenapa kita ubah? Karena di sininya Q sama dengan. Jadi di sini nanti hasilnya Q sama dengan sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan nilainya. Harga jeruk. Oke. P1 sama dengan 4000. Q1 sama dengan permintaan 50. P2 sama dengan berapa? 4500. Q2 sama dengan 100. Kita masukkan ini ke persamaan ini untuk mendapatkan fungsi penawaran. Jadi Q sama dengan Q2 nya mana? Q2 nya 100 minus Q1 nya 50 per P2 nya 4500, P1 nya lipat 4000. P nya berapa? P nya belum. P1 nya 4000 plus Q1. Q1 nya berapa? 50. Nah, kalau sudah demikian, tinggal kita selesaikan. Sama dengan 100 minus 50 itu 50, 4500 itu 500, kalikan P minus 4000 plus 50 per 500, kita coret nolnya, 5 nya kita coret, 5 kita coret, jadi 1 per 10. 1 per 10 kali P minus 4000 plus 50. Selanjutnya kita buka kurungnya, ini dikalikan 2, double ya, maksudnya 2 itu dikalikan P, dikalikan juga dengan 4000. Hati-hati di sini. Artinya per 10 P minus per 10 kali 4000 itu berapa? 400. Sudah terbuka, baru plus 50. Sama dengan per 10 P ini berapa? Minus 350. Inilah QS nya. Nah, kalau sudah begini, kita sudah dapat sama seperti soal nomor 1. Tinggal kita substitusikan QS-nya ke dalam QD. Jadi Q sama dengan, gak usah pakai QD lagi, nggak apa-apa, minus 2P plus 30. Artinya Q-nya kita ganti per 10P minus 350 sama dengan minus 2P plus 30. Yang P dekatkan dengan yang P, per 10P plus 2P, 2P nya pindah ya, jadi positif, 350 nya pindah jadi 350 minus ya, jadi plus. Nah, tinggal kita cari yang ini. Kita cari yang ini berapa? Per 10 plus 2 berapa ini? 21 per 10. 21 per 10P per 10P sama dengan 380P sama dengan kalikan 10, 3800 bagi 20,
3.800 bagi 21. Ini nilai P. Boleh kita selesaikan pakai kalkulator, boleh di sininya ya. 0, berapa? Dapat nilai P. Sekarang kita akan mencari nilai Q-nya. Nilai P-nya sudah dapat. Kita akan mencari nilai Q. Bagaimana mencari nilai Q-nya? Kita minta ruang sini sedikit ya. Oke. Bagaimana mencari Q? Kita masukkan nilai ini ke dalam salah satu persamaan. Boleh ke persamaan ini, boleh kita masukkan ke sini, boleh kita masukkan ke atas tadi, ke sini ya. Nggak kelihatan tadi ya. Nih, sorry. Nggak kelihatan ya. Jadi saya ulangi. Setelah dapat ini, setelah dapat persamaan Q, masukkan nilai Q ke persamaan sini, substitusi. Jadi maaf, boleh ke sini ya, boleh ke sini tadi ya. Ini QS nya, ini QD ya. Nah, masukkan 1/10 P minus 350 ke sini, ke persamaan awal ini sama, sehingga didapat Q nya kita gantikan dengan ini, kita gantikan sehingga diperoleh 1/10 P minus 350. Ini sama dengan ini. Oke, 10 1/10 minus 2 nya, 2 P nya pindah, 350 nya pindah, 350 nya pindah positif. Jadi di sini berapa? Ini dijumlahkan 10 kali 2 20 plus 1 21 per 10 P 380. Jadi P sama dengan berapa? 3.800 per 21. Dari mana? 10 dikalikan ini, kemudian ini bagi, karena ini bawa kali ini kali, jadi bagi. Oke, sekarang selanjutnya kita akan mencari nilai Q-nya. Kita akan mencari nilai Q. Boleh kita masukkan ke sini. Sini boleh kita masukkan ke sini. Atau ke sini sama ya. Kita masukkan ke sini aja, kayaknya enak. Jadi kita masukkan Q sama dengan minus 2P plus 30. Kita gantikan P nya. Q sama dengan minus 2, P nya yang kita ganti 3.800 per 21 plus 30. Ini kita carikan berapa hasilnya. 38 kali 2 76. Jadi minus 76. 7.600 per 21 plus 30 sama dengan, oke, ini kita kalikan ya. Kita kalikan berapa itu? 76. Kita bagikan aja supaya enak ya. Oke, dibagi 21, 361 minus 361,9 ya, plus 30 sama dengan, oke, 331 salah, 331 minus 331,9. Inilah nilai Q-nya. Ingat di sini Q-nya minus. Ini kan nggak mungkin Q-nya minus gitu kan. Jadi dalam kasus sebenarnya itu nggak mungkin nilai Q itu minus, sehingga perlu kita karena ini bentuknya soal, jadi bisa-bisa saja. Tapi kalau dalam kenyataannya ini nggak mungkin gitu kan. Oke, satu lagi soalnya. Oke, kasus soal satu lagi. Pada soal satu lagi ini, baik fungsi permintaan maupun penawaran itu belum ada fungsinya. Artinya ini panjang sedikit, agak kita cari ya, kita cari. Oke, ini kita cari karena agak panjang sedikit. Kita lihat di sini. Kita baca soalnya. Saat harga pensil 60, jumlah permintaannya 100.
Sementara jika harga naik menjadi 80, permintaannya 40. Sementara jika harga 60, jumlah yang ditawarkan 120. Saat harga naik menjadi 80, jumlah yang ditawarkan 150. Tentukan harga dan jumlah saat keseimbangan pasar. Oke, ini belum ada fungsinya. Artinya fungsinya harus kita cari terlebih dahulu. Bagaimana kita mencari fungsinya? Pertama, kita cari dulu sebatas mana? Sebatas sini ya. Oke. Ini fungsi permintaan. Artinya P1 sama dengan 60. Q1 sama dengan 100. Ini ya. Jika harga naik artinya P2 sama dengan berapa ini? 80. Permintaannya Q2 sama dengan 40. Stop dulu sebatas itu, kita selesaikan dulu yang ini. Kita mau buat P sama dengan atau Q sama dengan terserah, karena ini nggak ada panduan. Kalau ini tadi sudah ada Q sama dengannya yang ini tadi, makanya kita buat Q sama dengan. Baik, kita buat P sama dengan aja yang biasa ya. Jadi P sama dengan P2 minus P1 per Q2 minus Q1 dikalikan Q minus Q1 plus P. Tinggal kita masukkan P1 ya. Tinggal kita masukkan nilainya. P2 nya berapa? Ini fungsi apa namanya ini? Permintaan ya, permintaan. P2 mana P2? 80. P1 60. Q2 Q2 40. Q1 nya 100. Q nya tetap Q minus Q1 nya berapa? 100. P1 nya berapa? P1 nya 60. Oke, 60, sehingga kita selesaikan 20 per minus 60 kali Q minus 100 plus 60. Hati-hati kurungnya ya. Ini berapa ini? Kita bagikan 0, kita coret 1 per 3 minus 1 per 3 Q minus 100 plus 60. Baru yang ini kita kalikan ya, untuk membuka kurungnya. Kalau sering latihan aman ini biasanya. Sama dengan minus sepertiga Q dikali 100 minus 100 jadi plus 100 per 3 plus 60 sama dengan yang ini bisa kita jumlahkan, yang ini tidak ya. Minus minus 1 per 3 Q, 1 per 3 Q plus berapa ini? 280 bagi 3. Dari mana? 3 kali 60 tambah 100. 3 kali 60 plus 100. Jadi 280 per 3. Oke, ini P-nya. Fungsinya. Fungsi permintaan. Oke. Jadi fungsi permintaan. Langkah kedua baru dapat satu langkah kita ya. Baru dapat satu langkah. Oke. Selanjutnya kita mau buat fungsi penawaran lagi nih. Fungsi penawarannya gimana? Fungsi penawarannya oke, sebelahnya. Oke, kita ambil sebelahnya ya. Fungsi penawarannya itu kita lihat. Penawarannya kita cari dulu, ketahui dulu apa yang kita ketahui. Fungsi penawarannya dari sini ke bawah. Apa yang kita ketahui? P1 harga 60. Q1 120. P2 nya P2 sama dengan 80. Q2 sama dengan 150. Sama halnya seperti yang pertama tadi. Jadi kita buat ini penawaran ya,
kelihatan ya? Penawaran. Oke. Mas seperti yang pertama, P sama dengan P2 minus P1 per Q2 minus Q1 Q minus Q1 plus P1. Masukkan nilainya, P2 nya 80 minus P1 nya 60 ya, salah ya, 60 per Q2 nya 150, Q1 nya 120, Q minus Q1 nya 120, P1 nya berapa? P1 nya plus 60 sama dengan 20 per ini berapa, minuskan, dikurangi minus, jadi 30, Q minus 120 plus 60. Ini bisa kita coret ya nolnya, jadi 2/3 dikali Q, 2/3 Q. Oke, 2/3 Q, kemudian ini dikalikan ini dikalikan ini, 3, 48 minus 80 plus 60. Oke, sama dengan 2/3 Q minus 20. Inilah fungsi dari supply. Oke, penawarannya. Syarat untuk equilibrium adalah tadi saya katakan di awal tadi ya, di awal sini, Qs sama dengan Qd. Nah, ini juga berlaku Ps sama dengan Pd. Jadi ini boleh Qs sama dengan Qd, boleh Ps sama dengan Pd, atau sebaliknya ya, Pd sama dengan Ps. Oh, dengan demikian kita sudah dapat dua nih. Kita sudah dapat Pd nya ini, kita sudah dapat Ps nya ini. Jadi bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya adalah tinggal kita substitusi saja. Yang ini boleh kita substitusi ke sini atau sebaliknya. Kita substitusi yang ini ke sini. Oke, kita buat lagi yang ini. Pd sama dengan min 1/3 Q plus 280/3. Kita substitusi yang ini ke sini. Nah, artinya karena PS sama dengan PD, jadi ini kita gantikan ke sini. Sehingga 2/3 Q minus 20 sama dengan minus 1/3 Q plus 280/3. Oke, 280/3. Kemudian yang Q sama Q didekatkan, yang tidak ada variabelnya juga didekatkan. Oke, ini kita pindah ke sini, jadi 2/3 Q minus 1/3 Q plus ya, plus maaf, sama dengan pindah ke sini 280/3 plus 20. Oke, 2/3 Q plus 1/3 Q, ini tinggal kita jumlahkan sehingga 3/3 Q. 3/3 Q sama dengan ini berapa jumlahnya? Penjumlahannya berapa itu? 3 dikali 20 ditambah 280. Atau kita bagikan aja, 280 dibagi 3 dah. 93,3 plus 20. 3/3 itu 1 Q, ini 100 berapa? Berapanya dijumlahkan 113,3. Inilah jumlah saat keseimbangan. Baru dapat jumlahnya nih, kita belum dapat yang namanya harga. Nah, masukkan ini, substitusikan lagi ini ke, boleh ke sini, boleh juga ke sini, terserah kemana kita mau
mensubstitusikan hasilnya sama. Kita masukkan ke atas saja, kayaknya lebih mudah nih. Ke atas ya kita ambilnya. PS sama dengan 2/3 Q minus 20. Oke, sama dengan 2/3 Q nya kita masukkan saja angka 113,3 minus 20 sama dengan berapa ini? Oke, kita kalikan 113,3 kali 2 bagi 3 75,53 minus 20 sama dengan berapa ini? 55,53. Oke, inilah hasil atau harga, nggak usah pakai PS lagi nih ya. Sininya P sama dengan harga saat keseimbangan pasar itu Rp55,53. Baik, selanjutnya saya akan kirim pelajari ini, pelajari, pahami, dan saya akan kirim soal latihannya. Silahkan kerjakan latihan yang akan diberikan. Ada 3 soal. 3 soal ini sama persis dengan materi yang diberikan, contoh-contohnya, kasusnya, sehingga Anda bisa melatih diri Anda. Kemudian ini soalnya bisa dilihat, kemudian paksa diri Anda untuk menyelesaikan latihan ini. Kemudian kalau sudah dipaksa, maka kita akan terpaksa. Dengan terpaksa, maka kita akan biasa. Nah, untuk itu perlu pembiasaan. Baru kita akan mendapatkan satu kepuasan di saat kita bisa mengerjakan itu. Baik, demikian untuk materi kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua dan juga untuk keluarga kita masing-masing. Silahkan dikerjakan. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya.